Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan masukan sedikit untuk jamaah haji yang mau dari rumah, apa yang dilakukan dan apa-apa yang juga dilakukan di sana ya untuk persiapan jalan jamaah haji. Ada ketahui ada 6 rukun haji agar ibadah syah ya. Sebagai rukun Islam yang kelima, haji merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah ini hanya dapat dilakukan pada bulan haji, yakni bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah, yang mana di puncaknya berada pada tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah, guys ya. Dalam melaksanakan terdapat beberapa rukun haji yang ditunaikan oleh para jemaah. Rukun haji adalah beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan ya. Rukunnya itu maksudnya secara berurutan, rangkaian haji secara berurutan selama menjalankan ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan yang lain. Bisa dipahami ya guys ya. Meskipun dengan membayar dam atau denda, diantaranya adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahlul ini mencukur rambut guys ya, dan tertib. Karena rukun ini merupakan pada mazhab Asy-Syafi'iyah. Dan untuk penjelasannya sebentar ya, jangan di skip dulu guys. Untuk penjelasannya ya, ihram ini ya, ada rukun haji yang pertama ini namanya ihram guys. Yang pertama adalah ihram yang diartikan sebagai niat untuk memulai ibadah haji dengan memakai kain ihram. Niat berihram dilakukan dengan mengambil mikot di tempat-tempat yang telah ditentukan dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu pertama rukun yang haji yang pertama guys yang harus dilakukan. Adapun lafaz niat haji berartinya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan pemirsa bisa haji ya dengan cepat ya tahun depan guys. Terdapat beberapa larangan yang harus dijauhi oleh para jemaah setelah berniat ihram haji ya. Di antaranya memakai wangian nggak boleh guys ya. Dengarkan ini wangi. Memotong kuku dan rambut, mengadakan akad nikah juga nggak boleh. Berhubungan suami istri juga boleh, menutup wajah dan sebagainya. Itu ihram yang rukun pertama guys ya. Dan yang kedua ada wukuf di Arafah. Yang wukuf Arafah ini rukun yang kedua guys ya penjelasannya ya. Rukun haji yang kedua ini merupakan puncak prosesi ritual ibadah haji ya. Saat pelaksanaan wukuf, para jemaah berdiam diri di area pada padang tanah Arafah pada 9 Zulhijjah, mulai tergelincirnya matahari hingga terbenam matahari ya. Jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyat, zikir, istighfar, tahlil, sholawat, dan membaca Al-Quran baik sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Itu rukun yang kedua ya. Bila ada pertanyaan langsung di kolom komentar guys ya. Sekarang rukun yang ketiga ya, tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah ini merupakan salah satu rukun haji yang dilaksanakan dengan mengelilingi Ka'bah 7 kali atau 7 putaran sambil berjalan kaki ya guys ya. Itu namanya tawaf ya, tawaf. Dan tawaf ini dimulai dan diakhiri pada aras jajar dengan Hajar Aswad ya. Jadi jajar dengan Hajar Aswad. Posisinya di Ka'bah selalu berada di sebelah kiri ya, kiri badan kiri jemaah. Selama melakukan tawaf, jemaah harus suci dari hadas kecil dan besar. Itu rukun yang ketiga, bisa dipahami guys ya. Tawaf ya rukun yang ketiganya. Bila ada pertanyaan langsung di kolom komentar guys ya. Sekarang rukun yang keempat ya, sa'i, itu lari-lari guys ya. Rukun haji yang keempat yakni sa'i yang berjalan mulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan guys ya. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Itu dihitung 1 kali guys ya. 1 kali perjalanannya ya. Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali ya. Dari Bukit Safa ke Marwah dan sebaliknya itu dihitung 1 kali. Jadi mungkin dari Bukit Marwah itu dihitung 1 kali, sehingga rangkaian sa'i berakhir di Bukit Marwah. Jemaah haji yang melakukan sa'i disunahkan untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Namun jika tidak suci maka perjalanan sa'inya tetap dianggap sah ya. Untuk sa'i ini bisa dipahami guys ya. Bila belum paham bisa tanya di kolom komentar ya guys ya. Tahlil atau mencukur rambut guys ya. Nah, ini prosesi rukun yang kelima ya untuk diperhatikan untuk calon jemaah haji ya.
biar nggak kena dam ya guys ya. Nah selanjutnya adalah tahallul ya, atau memotong rambut sebagai tanda keselesaiannya rangkaian rukun haji yang lebih afdol bagi laki-laki itu mencukur rambut hingga gundul ya. Untuk laki-laki afdolnya gundul loh guys ya, ya dengarkan ya. Atau sekurang-kurangnya potong sebelah kanan, tengah atau kiri rambut ya. Sementara bagi perempuan lebih afdol untuk sekurang-kurangnya memotong 3 helai rambut aja sepanjang jari ya. Adapun tahallul haji tersebut dari tahallul awal dan tahallul tsani. Dan yang untuk tertib ya, tertib itu mungkin berurutan artinya rukun haji yang ke-6 ini tertib ya. Tertib ini dimana jemaah telah melaksanakan rukun haji secara berurutan ya. Mulai dari ihram, tahallul, jemaah tidak melakukan rukun haji dengan tertib. Dalam hal ini melakukan salah satu diantaranya ataupun tidak menjalankan rangkaian secara berurutan, maka ibadah hajinya dianggap tidak sah. Wih keren ya ini ya. Jadi kalau nggak tertib nggak dianggap sah loh guys ya. Dalam hal ini melakukan salah satu ya, melalaikan salah satu diantaranya ataupun tidak menjalankan rangkaian secara berurutan, maka ibadah hajinya dianggap tidak sah. Setelah mengetahui rukun haji, kini umat muslim dapat membedakan rukun haji dan rukun umroh. Jadi bedanya apa guys? Rukun haji dan rukun umroh patut kita ketahui ya. Perbedaan rukun haji dan umroh adalah pada tidak adanya wukuf ya di Arafah bagi jemaah umroh, yang artinya haji memiliki 6 rukun, sedangkan umroh hanya memiliki 5 rukun diantara ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mencukur dan tertib ya. Bedanya pada wukuf ya. Yang umroh tidak ada wukuf guys ya. Hal ini dikarenakan wukuf hanya dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah selepas matahari telah gelincir hingga maghrib ya. Menjadi inti dari proses ibadah haji, sementara inti dari ibadah umroh hanya terletak pada tawaf dan sa'i. Dengan mengetahui rukun haji yang telah disebutkan di atas, sahabat para ini ya, yang mau berangkat haji dapat lebih mempersiapkan diri agar ibadah hajinya akan dilaksanakan insya Allah bernilai sah di mata Allah. Terima kasih untuk sedikit masukan yang untuk berarti itu saya dan kalian ya, moga bermanfaat sedikit ini guys ya. Nah selanjutnya adalah tahallul ya, atau memotong rambut sebagai tanda keselesaiannya rangkaian rukun haji yang lebih afdol bagi laki-laki itu mencukur rambut hingga gundul ya. Untuk laki-laki afdolnya gundul loh guys ya, ya dengarkan ya. Atau sekurang-kurangnya potong sebelah kanan, tengah atau kiri rambut ya. Sementara bagi perempuan lebih afdol untuk sekurang-kurangnya memotong 3 helai rambut aja sepanjang jari ya. Adapun tahallul haji tersebut dari tahallul awal dan tahallul tsani. Dan yang untuk tertib ya, tertib itu mungkin berurutan artinya rukun haji yang ke-6 ini tertib ya. Tertib ini dimana jemaah telah melaksanakan rukun haji secara berurutan ya. Mulai dari ihram, tahallul, jemaah tidak melakukan rukun haji dengan tertib. Dalam hal ini melakukan salah satu diantaranya ataupun tidak menjalankan rangkaian secara berurutan, maka ibadah hajinya dianggap tidak sah. Wih keren ya ini ya. Jadi kalau nggak tertib nggak dianggap sah loh guys ya. Dalam hal ini melakukan salah satu ya, melalaikan salah satu diantaranya ataupun tidak menjalankan rangkaian secara berurutan, maka ibadah hajinya dianggap tidak sah. Setelah mengetahui rukun haji, kini umat muslim dapat membedakan rukun haji dan rukun umroh. Jadi bedanya apa guys? Rukun haji dan rukun umroh patut kita ketahui ya. Perbedaan rukun haji dan umroh adalah pada tidak adanya wukuf ya di Arafah bagi jemaah umroh, yang artinya haji memiliki 6 rukun, sedangkan umroh hanya memiliki 5 rukun diantara ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mencukur dan tertib ya. Bedanya pada wukuf ya. Yang umroh tidak ada wukuf guys ya. Hal ini dikarenakan wukuf hanya dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah selepas matahari telah gelincir hingga maghrib ya. Menjadi inti dari proses ibadah haji, sementara inti dari ibadah umroh hanya terletak pada tawaf dan sa'i. Dengan mengetahui rukun haji yang telah disebutkan di atas, sahabat
para ini ya, yang mau berangkat haji dapat lebih mempersiapkan diri agar ibadah hajinya akan dilaksanakan insya Allah bernilai sah di mata Allah. Terima kasih untuk sedikit masukan ya untuk berarti itu saya dan kalian ya, moga bermanfaat sedikit ini guys ya.